dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kembali menunjukkan salah satu wujud komitmen bersama untuk menjadi bangsa yang besar, yakni telah merancang dan akan melaksanakan pembangunan tugu atau patung Mapu Taiko, pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara. Sekedar mengingatkan kembali bahwa Lakarambau atau Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten, begitu gigih dan tidak kenal menyerah, melakukan perlawanan terhadap hegemoni, agresi, dan nafsu imperialisme Kompeni Belanda selama 24 tahun, mulai dari 1752 sampai dengan 1776. Hingga akhir hayatnya, beliau bergerilya dalam masa yang tidak singkat, meninggalkan kesenangan duniawi, menelusuri lembah dan pembukitan, serta melintasi hutan, sebelum akhirnya diyakini wafat di puncak Gunung Siontapina pada tahun 1776. Pada sejak perjuangannya yang banyak dilalui dalam hutan, beliau akhirnya dikenang dengan sebutan Mapu Taiko atau Raja atau Sultan di Rimba. Setelah melalui kajian akademik yang panjang dan mengikuti kontestasi yang rumit, akhirnya Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi secara resmi dinobatkan menjadi pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120 garing TK garing 2019 pada tanggal 7 November 2019. Kami atau saya sebagai salah satu generasi pewaris Mapu Taiko menerima langsung penghargaan tersebut di Istana Negara di Jakarta. Hari itu saya menjabat sebagai gubernur sekaligus sebagai salah seorang pewaris. Inilah satu kesyukuran kita bahwa negara atau Bapak Presiden Jokowi memberikan penghargaan yang begitu mulia bagi kita khususnya Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu hari ini kita coba mengabadikan kita sebagai generasi muda agar kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tidak lama setelah pengukuhan Mapu Taiko sebagai pahlawan nasional di tahun yang sama, tahun 2019 yang lalu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara langsung berinisiatif merencanakan pembangunan patung Mapu Taiko. Dan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 22 September 2022, pembangunan patung Mapu Taiko mulai kita laksanakan. Diawali dengan peletakan batu pertama. Sebetulnya bukan cuma peletakan batu pertama atau pembangunan patung ini, akan tetapi pada saat itu kita harus melakukan syukuran. Tempatnya kita sudah sepakat kita adakan di Kota Bau-Bau, tempat dilahirkan Mapu Taiko. Namun karena situasi dan kondisi, tiba-tiba datang COVID-19 di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia dan di Kota Bau-Bau. Sehingga rencana syukuran ditiadakan, bahkan hari ini baru kita laksanakan, tepatnya pada tanggal 22 September 2022. Sehingga kegiatan groundbreaking hari ini kita libatkan tokoh-tokoh adat kita di tempat ini, sekaligus menyaksikan bahwa kita sudah mulai peletakan batu pertama pembangunan patung ini. Esensi pendirian patung ini bertumbuh pada pertimbangan fundamental bahwa keberadaan patung tersebut diharapkan dapat memastikan atau memantik spirit generasi bangsa untuk senantiasa menginternalisasikan
semangat perjuangan Nopu Taiku dalam diri masing-masing agar berupaya menjadi pahlawan, khususnya bagi masyarakat dan daerah Sulawesi Tenggara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa tugu atau patung Nopu Taiku yang berlokasi di Kota Mara, Kota Bau-Bau ini dibangun di atas permukaan laut dengan luas area tugu yaitu 8.897 meter persegi atau 0,89 hektar dengan konsep arsitektur klasik. Patung Nopu Taiku akan dibangun setinggi 23 meter tingginya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri, kenapa tingginya 23 meter, karena menjabat sampai Sultan ke-23 dan diperkirakan akan rampung dalam 2 tahun ke depan. Total anggaran dibutuhkan hingga selesainya pembangunannya berkisar kurang lebih 60 miliar menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ini anggarannya juga bukan main-main, sangat luar biasa. Tetapi apapun itu, ini adalah kita membangun sejarah, membangun ikon Sulawesi Tenggara agar betul-betul sejarah kesultanan dan kerajaan tetap kita lestarikan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton di Kota Bau-Bau. Di dalam bangunan dasar dudukan patung Nopu Taiku terdapat ruang kantor pengelola bangunan dan museum diaroma perjuangan Nopu Taiku. Selain itu, terdapat area terbuka yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga akan menambah ruang publik baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus untuk menarik kunjungan wisata bagi daerah khususnya di Kota Bau-Bau. Untuk itu, pada kesempatan ini saya instruksikan kepada Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk benar-benar memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dan memastikan semua pelaksanaan kerjaan proyek ini sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan agar pembangunan tugu atau patung pahlawan nasional Nopu Taiku dapat mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan. Tadi kita sudah sampaikan, setelah selesai dibangun ini akan menjadi salah satu destinasi juga ikon Sulawesi Tenggara, karena tidak semua daerah juga memiliki sejarah panjang seperti yang ada di Kota Bau-Bau. Sejarah Buton sejak berabad-abad lamanya. Sejak abad 13 yang lalu, Kerajaan Buton sudah dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, tugas kita sebagai para penerus, para ahli waris, bagaimana untuk terus kita